Jadi hari ini tugas untuk aku adalah berbagi pengalaman mengenai presentation skill. Nah, sebenarnya aku agak minder sih untuk cerita ini, ada Pak Wimpi kan. Jadi agak-agak gimana ya ngomongnya bikin proposal ada Pak Wimpi, suhunya gitu dan ilmu-ilmunya Us, Pak Wimpi kayaknya. gak usah sebut-sebut itulah. Soalnya ilmu soalnya ngelotoknya ilmunya Pak Wimpi gitu. Jadi aku cuma berbagi aja nih flow flow berpikirnya. Karena pengennya sih ini kan di sini ada yang mungkin yang belum pernah belum pernah dapat training mengenai bikin proposal atau apa. Nah, aku mau basicnya dulu aja sih, gimana cara kita berpikir dan ini dari pengalaman aku juga, gimana kita mulai berpikirnya gitu untuk sebelum kita membuat proposal. Nah, proposal di sini aku bukan hanya proposal untuk klien baru, bukan untuk NVIDIA aja, tapi juga untuk klien-klien retainer karena kan kita suka ada project-project juga kan, campaign ini, campaign itu gitu. Jadi dan itu kan kadang kita suka disuruh bikin gitu, plannya seperti apa, proposalnya seperti apa. Nah, ini semoga cara berpikir ini bisa jadi masukan juga saat kita membuat suatu plan. Oke. Nah, first thing first, dalam membuat proposal apapun, kalau menurut aku kita memang harus dapat informasi sebanyak mungkin dari klien. Jadi kalau misalnya terima brief, kalau misalnya dari Andra nih, dari Markom, briefnya itu baru sedikit, digali lagi gitu, karena itu sangat berguna buat kita untuk mulai berpikir gitu. Informasi-informasi dasarnya ya as simple as sebetulnya tujuannya apa, tujuan mereka misalnya mereka mau luncurin HP ini gitu. Oke, tujuannya apa nih? Oke, mau peluncuran. Mereka minta kita bikin proposal. Oke, proposalnya buat apa? Tujuannya buat meluncurin produk. Oke. Terus kenapa produk ini keluarnya sekarang gitu kan? Relevansinya itu seperti apa? Terus produk ini target audiensnya itu siapa? Campaign ini target audiensnya siapa dan kenapa kita targeting mereka? Terus timingnya kapan? Dan juga buat mereka tuh success of this campaign tuh seperti apa. Jadi sebetulnya reach yang mau mereka capai itu seperti apa sih. Dan terakhir adalah budget. Karena budget ini sangat membantu kita daripada kita udah bikin plan segambreng-gambreng, taunya budgetnya cuma berapa gitu. Jadi bisa kita sesuaikan. Begitu informasi-informasi dasar yang sebaiknya udah kita punya sebelumnya. Lalu nah, ini cara berpikirnya gitu. Kalau menurut aku dari pengalaman yang flow kita berpikir adalah kita pertama harus mikir dulu goalnya tuh apa. Nah, goal nanti dijelasin satu. Yang pertama kita mikirin goalnya. Nah, goalnya ini tuh lebih ke tangible-nya gitu. Jadi kayak dan lebih keseluruhan. Misalnya nih, let's say misalnya Blibli deh. Blibli mau goalnya adalah dia mau jadi top of mind e-commerce. Oke, kalau jadi top of mind berarti uh, kita langsung backward nih. Top of mind-nya ini berarti kita bisa diraih dari apa aja, dari berapa downloadersnya, misalnya apps-nya, terus mungkin SOV-nya, share of voice-nya peringkat keberapa, terus coverage-nya atau word-nya negatifnya harus dikurangin, kita harus banyakin positif PR, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu nih goal-nya. Baru habis itu kita bisa develop strateginya. Nah, strateginya ini tuh strategi ini bukan taktik. Jadi strateginya tuh lebih kayak, oke, kita strateginya misalnya kita kolaborasi sama pemerintah untuk ngapa-ngapain gitu. Nah, kita strateginya kolaborasi misalnya um, menaikkan tema ini gitu. Nah, lalu habis itu objektifnya ini lebih ke measurement-nya. Jadi kayak tujuan dari tujuan dari strategi itu objektif dari strategi itu hasilnya bisa lebih kelihatan, kayak misalnya objektifnya oke, bisa mau dapat coverage lebih, berarti kan nanti baru keluar taktiknya, ada press release. Nah, kenapa baru setelah itu kita mikirin taktiknya. Kenapa kalau menurut aku flow ini penting? Karena yang sering kejadian
Ini juga kadang suka kejadian juga ke aku sebenarnya sih. Kita tuh udah langsung mikirin nih, misalnya, oh kita dapat pitching HP Samsung gitu misalnya. Terus kita udah langsung mikir taktiknya, oh mau pakai KOL ini nanti mau bikin ini apa namanya acara gede-gedean nanti di mall ini misalnya kayak gitu. Terus langsung mau bilang, oh kita bikin ini aja, bikin video TikTok aja, reviewer TikTok. Jadi langsung ke taktiknya gitu. Tapi kita nggak mikirin dulu goalnya tuh apa, strateginya apa, sama objektifnya apa. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Karena kalau kita udah mulai mikirin taktiknya duluan, nantinya tuh kita kayak lost gitu. Um, Padahal sebenarnya goalnya si klien tuh nggak kayak gitu, tapi kita udah bikinin taktik segala macam rupa, sampai kita tuh akhirnya ngepas-ngepasin aja gitu loh, taktik sama goalnya dipas-pasin, padahal akhirnya maksa gitu. Gitu. Nah, ini penjelasan lengkapnya. Tadi aku bilang goal itu primary outcomes-nya. Jadi harus tied ke business result. Jadi bukan lagi kayak misalnya nih raising brand awareness. Oke, itu kan kayak abstrak banget sebenarnya brand awareness itu apa. Jadi harus lebih jelas lagi. Oke, lo brand awareness karena lo mau ngapain? Karena dia mau jadi number one apps misalnya kayak gitu. Terus strateginya how will you achieve your goals? Jadi approach-nya tuh pendekatannya seperti apa? Kita mau bikin emotional approach misalnya, oke, berarti naikin cerita dengan cerita-cerita usernya misalnya. Lalu objektifnya measurable steps-nya, jadi kayak apa namanya, baru setelah itu kita kelihatan tuh objektifnya, misalnya mau increase coverage, terus mau drive traffic ke web, misalnya kayak gitu. Itu kan lebih jelas lagi dari si goal-nya tersebut, turunan dari goal-nya. Baru habis itu taktiknya baru kayak misalnya ada press release, ada KOL engagement, jadi itu lebih ke tools-nya. Jadi urutannya seperti itu kalau menurut aku. Dan ini sering banget sih aku ingetin juga ke terutama yang kerja bareng aku ya, untuk kayak klien-klien yang retainer sekarang pun juga sering tuh kejadian nih, misalnya contoh aja kayak Nida gitu. Nida belum nggak ada kan orangnya, nggak apa-apa deh diomongin ya, mumpung orangnya nggak ada. Jadi misalnya Nida gitu, nggak, misalnya dia apa nih, tolong bikinin dong plan buat ini gitu kan, campaign ini. Oke, terus dia bikinin campaign, ada press release Mbak. Oke, tapi padahal kita tuh targetingnya anak muda, mahasiswa. Emang mahasiswa sekarang baca apa tujuan kita ngadain plan ini adalah kan mau narik orang nih, mau narik audiens. Audiensnya itu adalah mahasiswa. Do you think press release itu works buat mahasiswa? Oh iya Mbak, kayak gitu. Jadi kayak dia langsung mikirin press release-nya. Dan I'm sure ini juga mungkin pernah kejadian juga buat yang lain. Ke aku pun juga pernah mengalami itu juga gitu. Kayak langsung pengen, kita bikin KOL engagement. Tapi terus ngapain gitu kan. Padahal ternyata tujuannya bukan untuk di luar platform. Misalnya untuk TikTok ya. Ternyata tujuannya bukan di luar platform. Tapi lebih ke driving traffic ke dalam platformnya. Kayak gitu-gitu. Jadi balik lagi sih, perlu dipikirin lagi urutannya, goalnya apa, strateginya apa, baru setelah itu baru kita pikirin taktiknya. Jadi jangan sampai kebalik-balik. Terus, nah, apa namanya, nanti pas kita udah kepikiran nih semua urutannya nih ya, goalnya seperti apa, terus apa namanya, goalnya seperti apa. Nah, besok kan kita harus nyusun strategi nih. Nah, nyusun strategi itu, sebelum kita nyusun strategi, kita harus gathering insights dulu. Ini dia ilmu dari Pak Wimpi yang meletok di kepalaku. Jadi kita ada namanya Pak Wimpi dulu mengeluarkan rumus Formax. Pak Wimpi masih training itu nggak sih Pak? Udah enggak. Jadi kalau dulu zaman-zaman aku di Fortune, itu di trainingnya adalah Formax. Formax-nya itu intinya adalah kita tuh harus melihat dari segala angle dulu, dari segala insights yang ada di sekeliling si klien itu, untuk akhirnya kita menentukan USP klien tersebut yang mau kita angkat messaging-nya seperti apa. Nah, insight-insight-nya ini itu bisa dari berbagai angle.
Pertama, ini pertanyaan-pertanyaan yang menurut aku selalu aku tanyakan kalau misalnya kita bentuk proposal. Pertama, yang terjadi di pasar itu seperti apa saat ini? Jadi misalnya tadi Blibli, oke, pasar e-commerce seperti apa? Ternyata Blibli bukan cuma e-commerce, tapi ada UMKM juga. Oke, pasar UMKM seperti apa? Lalu public perception towards the brand so far. Nah, ini harus cari tahu nih dari segi coverage medianya seperti apa. Kalau kita punya bandwidth, kita punya resource, kita cari tahu juga, kita ngadain survei juga mengenai brand tersebut. Lalu target audience yang mereka cari itu seperti apa? Bukan hanya SIS, bukan hanya kerjanya apa, umurnya apa, tapi cari behavior-nya. Mereka konsumsinya tuh apa sih? Mereka baca sosial medianya tuh apa sih? Mereka baca berita nggak sih sebenarnya kayak gitu-gitu. Itu harus diperhatiin. Nah, begitu kita udah punya semua amunisi di sekeliling brand tersebut, klien tersebut, baru kita bisa crafting, kita dikerucutkan lagi. Oke, SWOT-nya tuh apa, jadi strength-nya apa, kekuatannya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa. Mungkin di sini kan ada anak magang yang ada ini kan teori-teorinya. Nah, itu jadi memang harus dicari dulu tuh insight-insightnya. Jadi nggak bisa sembarangan bikin kayak brand ini, oke, kita messaging-nya apa gitu. Padahal nggak ada background-nya gitu. Gitu sih. Kok udah? Oke, nah habis itu tunggu. Kayaknya aku ada satu slide lagi deh. Kok nggak ada? Hilang. Oke, jadi setelah kita bikin strategi, baru kita bikin proposalnya gitu. Nah, aku tuh sebenarnya ada satu slide, cuma kok kehapus, aku bingung. Jadi sebenarnya ini tips aku aja sih buat kita bikin proposal. Apa namanya? Kalau aku selalu yang aku lakukan adalah set the mood. Jadi set the mood itu kita buat aku tuh matters deck-nya itu seperti apa. As simple as pemilihan font-nya, aku mau pakai font apa, di mana aku bisa nyaman nulisnya. Terus apakah mau dan aku selalu bikin dari deck kosong dulu. Tapi kadang pun aku juga udah ngumpulin gambar-gambar yang bisa aku pakai buat deck-nya. Nah, itu tuh bisa kayak nambah semangat tuh. Nambah semangat bikin slide-nya. Rather than kayak kosongan gitu, mungkin kalau ada beberapa orang yang rasa kalau deck-nya udah mulai terhias, kesana kita udah kayak udah one step forward aja sih bikin deck-nya. Padahal sebenarnya belum ada isinya, cuma bikin semangat aja gitu, ada deck-nya udah terhias dengan baik gitu. Terus less wordy juga. Jadi kalimat-kalimatnya yang ditulis sebetulnya jangan terlalu banyak kalimat juga gitu. Jadi banyakin gambar-gambar aja. Kalaupun kalimatnya juga as clear as possible, tapi jangan terlalu wordy juga. Dan terakhir adalah kalau menurut aku kita harus cari tahu dulu nanti tuh kita presentnya sama siapa. Kalau misalnya nanti presentasi ya, kalau untuk klien yang udah retainer juga kita cari tahu nih kita nanti presentnya kliennya seperti apa orangnya gitu. Nah ini bisa dicari tahu dari LinkedIn-nya, kita kepoin aja dulu LinkedIn-nya kayak apa. Dia dulu background-nya tuh seperti apa. Nah itu bisa kasih gambaran ke kita kira-kira yang dia cari itu tuh deck seperti apa sih, presentasi seperti apa. Misalnya, kalau orang sales gitu yang ikutan di presentasi itu, pasti dia akan bertanya langsung ke result-nya. Oke, kalau gue kasih lo segini, kalau budget gue ada segini, lo bisa ngasih gue apa aja, lo bisa ngasih gue berapa coverage, lo bisa ngasih gue SOV-nya tuh di tingkat berapa, reach gue berapa, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya orangnya orang Chinese itu beda lagi nanti mereka juga lebih ke result oriented-nya. Tapi kalau misalnya orang kayak orang Amerika, orang Singapura itu mereka lebih ngeliatin strategi kitanya gitu sih. Itu by experience, tapi it's good to have kalau misalnya
kita tuh merekam lah gitu loh. Kita selama ini presentasi sama siapa, orang-orangnya seperti apa. Jadi experience juga nanti ke depannya kalau misalnya kita ketemu klien serupa tuh kita udah lebih prepare. Kira-kira seperti itu. Terus, nah, sebetulnya ini praktisnya adalah harusnya sih praktisnya itu kan kayak bikin proposal. Cuma kalau menurut aku, karena kan pasti kerjanya pada banyak ya, kita coba ini dulu aja breakdown aja campaign yang sudah ada. Kan tadi kan ada flow of thinking-nya nih, goal, strategi, objektif, sama taktik. Gimana kalau kita tuh ngelihat campaign yang udah running, campaign 2 brand ini yang udah running, terus kita breakdown deh goal-nya mereka tuh sebenarnya apa, strateginya mereka ngapain, objektifnya ngapain, dan taktiknya ngapain. Kita coba cek ya. Gimana caranya? Terus. Halo Sinta, boleh nanya? Oh iya, kita tanya dulu ya Pak. Oke. Mungkin nggak mau itu, mungkin mau share pengalaman kamu waktu presentasi kamu menang Blibli, itu gimana itu waktu presentasi? Terus pada saat udah jadi klien, ada nggak perbedaan waktu presentasi pada pertama kali dan setelah udah dapat kliennya? Mungkin yang bisa di-share ke teman-teman. Oke. Jadi kalau pengalaman aku waktu Blibli, sebetulnya untuk Blibli itu aku merasa proposal aku itu berkat bantuan dari orang-orang juga, bantuan dari Bu Ati, dari itu ada Mas Mike, ada Pak Wimpi juga, terus ada Mas Ian gitu kan, dan Mbak Sasa juga bantuin. Kalau menurut aku proposalnya itu bisa creating story yang seperti tadi, yang flow-nya tadi itu. That's why mereka juga mendengarkan pada saat presentasi. Jadi mereka, karena ada ceritanya jadinya kan, kayak background-nya seperti ini, ideas kita seperti ini, kenapa kita bikin ideas ini, terus juga lalu gimana kita bisa menerjemahkan ideas-ideas tersebut ke dalam activity kita, ke dalam prakteknya kayak seperti apa. Nah, karena mereka itu aku nggak terlalu waktu presentasi itu aku not into really details on the activity karena aku lihat mereka pun juga memang udah PR gitu Pak. Jadi mereka itu udah orang agensi juga dulunya, terus udah lama berkecimpung di dunia PR juga. Jadi mereka tuh udah kayak, gue ngerti lah lo bikin activity kayak gini-gini, gue udah ngerti, lo nggak usah ngejelasin detail lagi. Jadi yang kayak gitu-gitu sih Pak, mungkin aku karena aku udah ngeliat nih, nanti aku presentasinya sama ini. Jadi aku lebih banyak menceritakan ke idenya tersebut gitu, bukan ke praktikalnya itu. Dan ternyata pas emang akhirnya kita kepilih, memang yang membuat kepilih itu adalah sebetulnya idenya. Karena sebetulnya taktikalnya itu mereka sudah pernah lakukan dan mereka memang sudah lakukan itu. Jadi it is not that new for them, tapi they like the big idea yang ditawarkan. Nah, pada saat kita akhirnya udah jadi klien, big idea itu sebenarnya akhirnya mau diterapkan tuh Pak, untuk campaign yang waktu itu tentang Harbolnas waktu itu. Tapi dilalah ternyata last minute nama hashtag yang kita pakai itu udah keduluan sama apa ya Seth? Bukalapak kalau nggak salah. Jadi iya itu udah kayak last minute beberapa hari sebelum kita presscon dan kita udah mau pakai hashtag itu, ternyata udah keduluan sama si Bukalapak gitu. Akhirnya kita harus ganti hashtagnya. Tapi di idea remain the same dan itu terus dipakai sampai akhir tahun sih akhirnya. Gitu. Kalau itu kan waktu pertama, setelah itu kan ada presentasi program-program juga kan ya sih. Beda nggak? Ada rasa lebih akrab lagi nggak waktu presentasi ya? Mungkin diceritain. Oke. Nah, itu lagi sih, balik lagi tadi mengenal dulu kita tuh presentasi sama siapa. Karena akhirnya along the way itu kita mempelajari itu. Kita kalau bicara sama tim BR, emang mereka tuh tipe yang suka ide, Pak. Jadi, idenya bagus nih, cerita
ceritanya bagus gitu, pesannya bagus. Soal teknikal kita bisa atur lah nanti kayak gimana gitu. Karena akhirnya berkutatnya di situ-situ aja kan, kita bikin ini, oke kreatif, sekreatif-kreatifnya lebih ke konten gitu. Tapi akhirnya kalau di Blibli itu karena divisinya banyak dan PR itu adalah salah satu subdivisi dari divisi brand. Akhirnya kita kalau presentasi project itu nggak cuma ke tim PR, tapi kita presentasi ke tim yang besar. Nah, tim yang besar ini kalau kita lihat ininya kebutuhan mereka, sebenarnya mereka ada yang kebutuhannya itu lebih ke drive ke traffic ke apps-nya mereka, Pak. Jadi oke lo mau bikin activity kayak gitu, terus gimana caranya nih yang baca, misalnya yang datang ke acara lo itu bisa masuk ke dalam microsite gue, misalnya kayak gitu. Gitu sih. Terus juga ada ternyata ada positioningnya, misalnya kita bikin ide tuh waktu itu pernah soal perempuan, kita bikinnya tuh yang udah empowering, terus yang yang mental health kayak gitu-gitu. Tapi ternyata mereka tuh nggak mau sedip itu, karena mereka tim brandnya tuh lebih kayak, aduh yang hura-hura aja deh, jadi lebih kayak apa yang bukan yang hura-hura, apa yang fun aja lah, yang ringan-ringan aja. Jadi lebih menyentuh ke soal kepercayaan diri, beauty acceptance kayak gitu. Soal empowering kita nggak perlu sampai sana karena kita tuh nggak ada program khusus juga sebetulnya untuk membina perempuan, dan itu udah ada kerjasama sama tim lain, jadi kita nggak usah ke sana. Jadi kayak gitu sih Pak, sepanjang perjalanan ini karena memang akhirnya kita presentasinya itu ternyata bukan hanya dengan tim PR tapi dengan tim-tim lain, akhirnya gerakan kita tidak seleluasa itu dan kita jadi lebih menyesuaikan lagi sih. Tapi ada rasa ini nggak, suasana presentasinya lebih akrab atau masih resmi kayak pertama itu? Lebih akrab sih Pak, karena ternyata ya, emang terus mereka juga udah lebih berani juga misalnya mengkritik kayak, Sin ngomongnya pelan-pelan jangan kecepatan misalnya kayak gitu. Jadi udah kayak perbincangan ya, gitu sih. Conversation gitu ya. Karena kalau enaknya sih kalau dari Blibli Pak, kliennya itu tuh dia gini modelannya, lo tuh bukannya agency doang, tapi lo adalah partner kita. Jadi tolong tempatkan diri kalian itu as a part of us gitu. Jadi kita bukan cuma bikin campaign ini, oke di approve, oke baik gitu, enggak, tapi gimana lo bisa meyakinkan kita kalau emang campaign ini tuh bagus buat brand kita gitu. Beda jadinya ya. Udah saling TikTok ya. TikTok paling belum. Iya. Gitu. Oke. Terima kasih. Thank you Pak Wimpi. Bisa di-share juga berdasarkan pengalaman Sinta, ada perbedaan nggak sih menyusun satu proposal atau presentasi terhadap big bossnya dari klien gitu, maksudnya tuh posisinya tinggi banget, atau mungkin di level manager gitu, apakah itu pengalaman Sinta gimana gitu kalau kayak gitu? Oke. Sebenarnya mungkin kalau bukan dari levelnya sih Bu, tapi lebih kayak tadi ya cross division gitu, yang akhirnya tuh bikin proposal kita jadi lebih harus banyak measurement-nya gitu, harus lebih detail lagi. Kalau misalnya ke PR kan emang dilihatnya key message gitu kan, oke, kita ini outputnya apa gitu. Cuma kalau misalnya udah ada cross division, kita sama divisi lain, itu mereka bakal banyak input. Ini terjadinya bukan hanya di Blibli, tapi di TikTok pun juga kayak gitu. Kalau kita udah, apalagi kalau sama tim marketing sama sales ya, karena kan mereka ada beban KPI juga kan gitu. Jadi gimana plan dari PR ini bisa supporting dari KPI juga gitu. Kayak contohnya nih, misalnya yang baru aja, kita ada di TikTok itu kita launching kompetisi gaming gitu. Measurement-nya kita itu yang diminta sama tim PR sama comms itu adalah number of coverage sama tiering-nya. Karena yang penting buat mereka sekarang kita nyampe nggak sih ke tier 1 gitu kan. Itu.
Tapi kalau untuk marketing, gue mintanya reach. Ya. Gitu. Jadi kita ngitung reach juga akhirnya. Kayak gitulah. Jadi itu sih balik lagi ke situ. Terus kayak misalnya sama yang cross division, oke, nama sponsor yang gue dapetin kesebut di mana aja, kayak gitu. Lo naikin di press release-nya tuh di bagian mana, ada quotes-nya enggak gitu. Jadi sebetulnya lebih serunya lagi kalau misalnya sama cross division itu emang jadinya kita jadi belajar juga sih, Bu. Kan kalau misalnya sama PR ya udah ngelotoknya di PR aja gitu kan. Kita udah tahu lah gitu. Cuma kalau marketing akhirnya kita tahu, oh kalau ini memang ada mereka punya KPI masing-masing yang akhirnya kita juga harus ngikutin itu gitu. Ya. Oke. Yang lain ada pertanyaan nggak? Ya udah kalau begitu terima kasih buat semuanya. Thank you Mbak Sinta. Nice weekend.